A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini kita ada diskusi yaitu tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama acaranya yaitu pembukaan yang sedang dilaksanakan. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian peserta daripada diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Dalam pertemuan ini tidak banyak yang perlu kami sampaikan, tentunya beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Yang pertama, di dalam kita mengikuti diskusi ini, mari sama-sama kita ikuti dengan serius, dengan seksama, dan dihindari dari yang namanya bermain-main. Dalam arti kata, diskusi ini merupakan kumpulan ilmu. Mungkin barangkali dengan adanya diskusi kita sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita yang belum tahu sebelumnya. Kemudian tentunya kami berharap kepada Ibu sebagai penyaji nanti sebagai CGP, begitu juga dengan peserta yang lain, mari sama-sama kita laksanakan sesuai dengan aturan yang dikehendaki. Kemudian begitu juga dengan peserta-peserta, ini merupakan suatu ajang yang baik. Mungkin barangkali dengan adanya diskusi ini sedikit banyaknya kita dapat menambah pengalaman kita. Dan juga kami juga berharap kepada kita semua tentunya, mari sama-sama kita laksanakan sesuai dengan apa yang dihendaki oleh aturan pemerintah, yaitu kita akan membudayakan ataupun melaksanakan kurikulum merdeka. Yang titik beratnya nanti di sini tentunya kita berfokus kepada siswa. Segala sesuatunya nanti kita melaksanakan memberikan pembelajaran kita, tentunya kita fokuskan kepada apa maunya siswa sesuai dengan kondisi siswa yang ada. Kemudian tentunya setelah kita selesai diskusi ini, harapan kami kepada kita semua tentunya janganlah hanya tinggal bicara, tentunya kita disesuaikan pembicaraan dan diskusi kita dengan kenyataannya. Jangan hendaknya apa yang kita sampaikan itu mungkin muluk-muluk, sementara kenyataan di lapangan mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Ini mungkin harapan kita ke depan, tentunya harapan kita semua. Demi untuk mewujudkan visi dan misi ataupun keinginan daripada SD negeri yang kita cintai ini, yaitu SD Negeri 027 Tambusai. Mungkin itu saja sepatah kata dari kami. Mungkin kepada Ibu JKP, mungkin kami persilakan dengan segala hormat. Dan kepada kita semua tentunya mari kita ikuti dengan seksama. Itu saja kami mohon kepada kita semua, dan kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh guru CGP kita, yaitu Ibu Ngatini. Kepada Ibu Ngatini kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih bisa duduk dan bertatap muka serta berkumpul di salah satu ruangan SD Negeri 027 Tambusai yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berantaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 027 Tambusai,
dan yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan majelis guru yang bersedia hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan khususnya kepada seluruh Bapak Ibu rekan majelis guru yang sudah sekian kalinya mendukung dan ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani dalam pemenuhan tugas-tugas saya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita hari ini akan menyebarkan atau bahasa kerennya diseminasi terkait tentang pemahaman dan penerapan pengalaman, yaitu terkait budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Setelah saya mengucapkan kalimat budaya positif, apa yang tersirat di hati Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif? Budaya positif itu seperti apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin memberikan sedikit tanggapan atau masukan terkait tentang budaya positif. Kalau menurut hemat kami, kalau yang namanya budaya itu adalah suatu kebiasaan ataupun suatu boleh dikatakan kesepakatan di suatu kelompok, yang mana kebiasaan itu atau budaya itu merupakan budaya yang terbaik ataupun budaya yang positif. Di antaranya mungkin barangkali kalau kita berbicara tentang sekolah, tentunya kita membudayakan tegur sapa sesama siswa dan guru, itu salah satu contoh. Kemudian membudayakan atau membiasakan diri apabila nanti berbicara dengan orang yang tua dari kita, itu kita lebih hormat terhadap pembicara kita tadi. Dan kalau seandainya kita berbicara kepada yang sebaya kita, tentunya sama-sama kita hargai, dan kecil dari kita tentunya kita sayangi. Itu juga termasuk kebiasaan atau budaya yang harus kita galakkan ataupun yang harus kita laksanakan. Itulah merupakan berupa budaya positif. Dan banyak mungkin lagi yang mungkin kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang harus kita perbuat di bidang yang positif ini. Mungkin itu saja, mungkin sedikit pandangan dari kami, dan atau mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambah, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas masukannya terkait tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu rekan majelis guru yang ingin menambahkan, silakan Ibu. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Menurut saya budaya positif adalah keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah ini. Contohnya melaksanakan tata tertib sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan atau masukan dari Ibu Sofia. Benar Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwasanya budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya budaya positif itu kita menciptakan lingkungan yang aman sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu, kita memasuki konsep inti dari budaya positif. Sebenarnya ada beberapa poin seperti yang terlihat di layar ya Bapak Ibu, ada 8 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas dari beberapa poin itu terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Apa sih maksudnya perubahan paradigma baru? Perubahan paradigma baru itu suatu pembelajaran yang mana kemarin kita itu pembelajarannya berpusat kepada guru atau bahasa kerennya teacher center. Namun dengan adanya perubahan paradigma baru ini, sekarang kita pembelajarannya menjadi student center, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa.
Dan yang kedua yaitu disiplin positif. Ini hanya sekilas saja Bapak Ibu saya sampaikan, karena nanti akan ada slide yang lebih komplit di bawahnya. Jadi saya menyampaikan yang ini hanya sekilas saja. Yang mana disiplin positif adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, konsisten dan kontinu pastinya. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mau meminta kepada Bapak Ibu memberikan pendapat, maksudnya apa sih yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan, atau nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ya, kepada Ibu kami persilakan. Adapun nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai yang baik-baik saja yang kita contohkan kepada anak kita, yaitu seperti contoh sikap toleransi, saling hormat menghormati walaupun berbeda suku, agama atau ras. Contohnya yaitu kepada anak-anak kita, terwujudnya sikap toleransi dan saling menghargai sesama temannya di kelas. Itu aja, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini dia adalah nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Di sini saya hanya menuangkan beberapa saja, tidak semua. Yang pertama yaitu merangkum kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di sini ada 6 elemen yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Ini semua masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Seperti halnya yang disampaikan kepada Bu Imul tadi, benar yang disampaikan oleh Bu Imul, bahwasanya nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik-baik atau yang bagus-bagus yang bisa dicontoh oleh anak didik kita. Ini menurut organisasi, salah satunya profil pelajar Pancasila. Dan yang berikutnya yaitu menurut organisasi The Seven Essential Virtues. Yang pertama isinya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan di sampingnya ada dari AIPU Premier Years Program PAP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu tadi adalah rangkaian nilai-nilai kebajikan yang sudah sering kita lihat, dan ini diharapkan ada pada peserta didik kita secara umumnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu yang memasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia yang paling menarik Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Yang mana kebutuhan kita sehari-hari itu adalah kebutuhan yang sangat kita butuhkan, di mana setiap kebutuhan ini bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang jelas untuk memenuhi kehidupan kita ke depannya yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Karena setiap kita tidak sama kebutuhan kita menurut kepercayaan ataupun kebiasaan kita sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Uma yang telah memberikan masukan terkait tentang apa saja kebutuhan dasar manusia. Tadi disampaikan oleh Bu Uma, kebutuhan dasar manusia itu terkait dengan kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari. Contohnya makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu benar sekali ya. Rasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah demi memenuhi kebutuhan agar terpenuhi dengan baik. Selain itu, kelima kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas beberapa item yang disebutkan oleh Ibu Guru Uma tadi adalah masuk ke dalam poin bertahan hidup. Selain itu Bu, ada lagi kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama yaitu bertahan hidup seperti yang sudah Bu Mas sampaikan tadi. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang mana di sini kita butuh kasih sayang, Bu. Sangat butuh, dan rasa diterima itu perlu sekali. Contohnya di sekolah ini saya mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu semuanya di sini, sehingga bisa diterima dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itu salah satu contohnya. Mungkin ada contoh yang lain, nanti bisa kita cari sama-sama. Dan kita yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan. Maksudnya di sini pengakuan atas kemampuan saat kita berprestasi. Mungkin hal yang tidak begitu mendasar sekali, tapi ini perlu. Sekali-kali kita membutuhkan pujian, gitu. Selamat ya Ibu atas prestasinya. Nah, itu sudah masuk ke dalam penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau dengan prestasi yang diperoleh. Dan yang ketiga yaitu kebebasan. Ini sudah jelas, kita butuh kebebasan. Kalau hanya bertahan hidup tapi nggak bisa kemana-mana, mungkin akan mengurangi rasa dasar kita sebagai manusia ya Bu Ibu ya. Tentu kita butuh kebebasan. Kebebasan dalam apa? Tentu dalam menentukan suatu pilihan, apapun itu pilihan kita. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Ini memang kita sebagai manusia sangat membutuhkan kesenangan. Tidak mungkin tidak, karena dengan kesenangan inilah kita akan terasa lebih baik lagi. Dalam melakukan sesuatu juga akan terasa lebih ringan pastinya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sama-sama kita saksikan. Yang selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu ada motivasi yang mendasarinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini akan bertanya, apa sih yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Maka dari karena itu kita akhirnya melakukan sesuatu. Itu berdasarkan karena hukuman atau ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang timbul jika kita tidak melaksanakannya. Dan motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini jelas Bapak Ibu. Ketika saya melakukan pekerjaan, tentu kita akan mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, walaupun bentuknya bisa bervariasi. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, yang ketiga ini agak berat Bapak Ibu. Biasanya didasari oleh rasa ikhlas melakukan segala sesuatu. Maka yang dari motivasi yang saya sampaikan ini ada pada diri kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan slide yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru, berarti ini terjadi di sekolah, mayoritas di sekolah ya, karena kita adalah posisinya sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanyakan kembali kepada Bapak Ibu, biasanya kita di sekolah melakukan pembelajaran, di manakah posisi kita yang paling sering? Dalam hal ini mungkin ada yang ingin menyampaikan masukannya kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, saya akan menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Bu Martini tadi terkait posisi kontrol kita yang sering kita lakukan di sekolah, kan begitu Bu Martini ya? Menurut hemat saya yang sering terjadi di sekolah itu yang paling itu pertama yaitu penghukum. Karena penghukum ini kadang-kadang sifat kita itu menengok anak yang terjadi kesalahan, emosi kita tadi tidak terkontrol. Salah satunya cara kita menghukum anak itu mungkin nada suara kita terlalu tinggi atau terlalu keras begitu. Yang kedua mungkin bisa jadi juga dengan gerak atau bahasa tubuh kita untuk menghukum anak tersebut dengan cara melotot gitu, atau ngomong yang nadanya agak tinggi lah begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan tentang 5 posisi kontrol tadi tentang penghukum. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sulaiman
yang sudah memberikan masukan dan sumbangsi idenya terkait tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru di sekolah. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Sulaiman bahwasanya kita cenderung kepada yang poin pertama, yaitu sebagai seorang penghukum. Biasanya kalau ada siswa yang bermasalah, kita spontanitas ya Pak Sulaiman ya, langsung menjadi seorang penghukum. Padahal sebenarnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling seharusnya kita miliki adalah sebagai seorang manajer. Namun tidak menutup kemungkinan terkadang kita bisa menjadi seorang penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, kadang jadi teman, kadang-kadang jadi pemantau. Namun dari 5 posisi kontrol ini yang lebih diutamakan yaitu poin yang kelima, yaitu sebagai manajer. Yang mana ciri-ciri penghukum itu biasanya menggunakan nada suara tinggi. Udah hafal ini kalau ini ya Bapak Ibu, suka menghardik, menggunakan bahasa yang kasar dan lain-lain. Kalau untuk pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan bahasa yang halus namun sedih. Contohnya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu biasanya bahasa kita sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Biasanya nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya biasanya pakai senyum-senyum. Yang ketiga yaitu pemantau. Pemantau ini biasanya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, biasa-biasa aja bahasa tubuhnya. Biasanya bahasanya kita memperhatikan, namanya pemantau. Berarti kita memperhatikan. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa sekarang? Atau contoh lain, Adi, kamu tahu nggak sih peraturan sekolah kita itu apa? Nah itu ciri-ciri kita sebagai seorang pemantau ya. Yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku. Contohnya, Adi, jadi hari ini kamu terlambat lagi. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki masalah ini? Nah posisi manajer inilah Bu ya, dari beberapa posisi tadi yang sudah saya sampaikan tadi paling bagus atau paling baik, karena di sini selain memberikan nasihat tapi juga memberikan solusi agar masalah itu tidak terulang lagi. Baik, kita lanjutkan yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ada 3 hal di sini Bapak Ibu, mirip tapi beda. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait tentang 3 hal tersebut sebelum saya menyampaikan dulu. Baik, dalam hari ini kepada Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan sarannya terkait tentang 3 hal yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya akan menjawab. Ada beberapa hukuman di sini, yaitu berpihak satu arah. Berikutnya berupa hukuman fisik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Supriyanti yang telah memberikan masukan terkait hukuman. Benar yang sudah disampaikan oleh Ibu Supri tadi, bahwasanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah 3 hal yang mirip tapi berbeda. Contoh yang pertama yaitu hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana, terjadi secara spontanitas kala itu juga. Jadi biasanya hukuman ini murid tidak akan tahu apa sih yang akan terjadi karena terjadi secara spontan tadi. Benar yang disampaikan oleh Ibu Supriyanti tadi, berpihak satu arah, yaitu kita sebagai penghukum dan siswa menjadi yang terhukum. Dan biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik. Fisik di sini biasanya bisa dalam bentuk pukulan dan lain-lain. Sedangkan konsekuensi adalah terencana, biasanya disepakati dulu aturannya. Tapi jika dilanggar, maka dia akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang akhirnya menjadi sebuah ketidaknyamanan. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Ibaratnya tadi dia bersalah, tentu kita akan kembalikan kondisi ke yang tidak bersalah atau ke kondusif lagi. Itu maksudnya dari restitusi.
Selain itu, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Disinilah restitusi itu terjadi. Kita berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Contohnya, jika dia berkelahi dengan temannya, tentu apa sih solusi yang akan kamu lakukan jika hal ini terjadi lagi? Itulah maksud dari restitusi. Baik, sekarang kita memasuki keyakinan kelas. Nah, sebelum memasuki keyakinan kelas, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, apa sih beda dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu guru ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, kepada Ibu kami persilahkan. Yaitu mengenai keyakinan kelas. Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu segala sesuatu yang tidak ada di dalamnya unsur paksaan, yang timbul dari kesadaran diri sendiri aja. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Emi yang sudah memberikan masukan terkait tentang apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kata Ibu Emi tadi bahwasanya keyakinan kelas itu berlandaskan atas keikhlasan kita ya Bu ya. Sedangkan peraturan itu berdasarkan paksaan. Benar sekali Ibu. Keyakinan kelas ini memiliki aturan, peraturan-peraturan di dalamnya. Contohnya begini. Kita disuruh menggunakan helm pada saat berkendaraan. Itu masuk peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya apa? Atau keyakinan dari menggunakan helm pada saat berkendaraan itu apa? Menjaga keselamatan. Iya, benar sekali Ibu. Berarti Ibu di sini sebenarnya sudah paham apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Benar yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya dalam berkendara kita harus menggunakan helm. Itu masuknya ke peraturan kelas. Sedangkan keyakinannya, maksudnya bukan kelas ya, peraturan di jalan. Sedangkan keyakinannya yaitu mungkin untuk menjaga keselamatan, maka kita harus menggunakan helm. Itu salah satu contohnya. Berikut ini adalah cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa nanti membuat keyakinan kelas. Yang tadinya peraturan kelas kita ubah jadi keyakinan kelas. Karena apa? Peraturan kelas itu biasanya menggunakan bahasa yang negatif. Namun keyakinan kelas bahasa negatif itu akan dihilangkan menjadi bahasa yang lebih lembut lagi. Contohnya di sini dalam membuat peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang ini merupakan kalimat negatif. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas dari kata peraturan kelas seperti dilarang membuang sampah di kelas, maka menjadi apa Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya? Iya, tentu dengan tidak membuang sampah maka terjagalah kebersihan. Maka keyakinan kelas dari peraturan kelas dilarang membuang sampah adalah menjaga kebersihan. Selain itu dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Apa itu abstrak Bapak Ibu? Nyata atau real. Tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi. Contohnya menjaga kebersihan atau menjaga keselamatan atau bertanggung jawab dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya bahasanya positif. Maka tadi seperti yang saya sampaikan bahasanya lebih halus. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak Bu bikin keyakinan kelas. Kelas 1 5 aja contohnya. Supaya apa? Supaya anak ingat keyakinan kelas kita apa. Dan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Contohnya berarti benar-benar dilakukan di lingkungan kelas kita. Dan selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita melibatkan seluruh anggota kelas. Kita berkolaborasi dengan siswa. Kita tanya kepada anak-anak apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Dari peraturan kelas dulu kita buatnya. Pertama kita cari peraturan kelas kita apa.
Nanti baru kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan mengikut atau dengan berkontribusi seluruh warga kelas tentunya di sini. Dan selanjutnya itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau sudah kita buat keyakinan kelas ini, tentu kita tinjau, Bu, cocok lagi enggak untuk bulan depan ini? Atau untuk beberapa waktu ke depan ini masih cocok enggak? Tentu kita perlu meninjau kembali. Jika sudah tidak cocok, tentu kita akan membuat hal yang baru lagi. Begitu Bapak Ibu, itu terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ya, ini terkait tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan dari kalimat kembalikan barang ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Arahnya kemana nilai kebajikannya? Dan yang kedua, dilarang melakukan kekerasan. Sama dengan yang ketiga, yaitu gunakan masker. Dalam hal ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan pendapat bahwasanya contoh yang ke-1, 2, dan 3 itu masuk ke dalam nilai kebajikan apa? Dalam hal ini mungkin ada yang, ya Bapak, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih banyak kepada Ibu IGP yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang pertemuan kita pada siang ini. Kami langsung saja kepada apa yang kami maksud, yang mana contoh pertanyaannya, tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dari kembalikan barang ke tempatnya. Kalau kami mengambil kesimpulan, kalau udah nilai yang bisa terkandung di dalam kalimat ini atau pertanyaan itu merupakan anak itu bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab itu tadi setelah dia mungkin mengambil barang seseorang atau barangkali mungkin telah mengganggu daripada teman kawan, dia setelah tahu dengan kesalahannya, dengan telah tahu dengan apa yang dia perbuat, kalau memang barang orang yang terdahulunya, dia dengan sadar dan ikhlas dia mengembalikan barang tersebut kepada tempatnya. Kemudian kalau memang dia melakukan kesalahan, dia dengan secara tulus mengucapkan mohon maaf atau minta izin atau minta maaf kepada beliau. Itu merupakan satu nilai keyakinan yang bisa kita terapkan, yaitu mengenai tanggung jawab. Kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dari dilarang melakukan kekerasan. Di sini juga kalau kita ambil kesimpulan, melakukan kekerasan itu merupakan suatu tindakan yang mungkin kurang efektif dilakukan kepada siswa kita atau murid kita. Tentunya kita bisa melaksanakan atau melakukan sesuatunya yang mungkin melalui sindirankah ataupun mungkin melalui sanjungankah, yang jelas nanti anak itu bisa menyadari dengan kesalahannya dengan berbagai macam ucapan yang kita berikan yang positif, dengan tujuan nanti anak itu bisa menyadarkannya dirinya dia sendiri terhadap kesalahan yang perbuat tanpa melakukan suatu hukuman atau kekerasan kepada yang terkait. Kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dari gunakan masker. Kalau kita lihat di sini, apalagi di cuaca yang kurang baik ini, tentu ini unsur yang terkandung sana menjaga kesehatan kita supaya nanti kita terhindar dari apa yang kita takutkan, apakah itu polusi udara yang mungkin telah mencemari udara sekitar kita, atau mungkin barangkali mungkin berbagai macam virus-virus yang mungkin ada sama tetangga kita, ada sama teman kita. Dengan adanya kita menggunakan masker ini, insya Allah kita bisa terhindar daripada berbagai macam ketidakinginan kita. Begitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait tentang tanggapannya mengenai beberapa contoh kalimat yang ada di depan terkait dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang terkandung dari beberapa contoh di depan. Benar sekali kata Bapak Kepala Sekolah tadi bahwasanya keyakinan kelas yang terkandung dari beberapa contoh kalimat-kalimat di depan, yaitu yang pertama seperti kembalikan barang ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan. Yang ketiga, gunakan masker, itu arahnya kepada nilai kebajikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini berfungsi sebagai mengembalikan kondisi yang gagal kepada kondisi yang sukses, begitu Bapak Ibu. Berikut ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan khususnya di kelas 4, yaitu kepada anak kami Bobi Setiawan. Sama-sama kita saksikan agar kita lebih paham terkait tentang bagaimana sih penerapan segitiga restitusi itu. Jadi ujungnya dari laporan ketua kelas kamu bahwa kamu berkelahi dengan Raka ya? Ya Bu, Kenapa kamu berkelahi dengan Raka? saya jengkel Kenapa kamu jengkel dengan Raka? karena dia mencontek buku saya. Oh gitu, jadi Raka mencontek kamu. Wajar dong ya kamu marah. Mungkin kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya Bu, Baik, lalu apa sih yang sudah kamu lakukan kepada Raka? lempar bukunya ke lantai. Melempar bukunya ke lantai, pasti Dan saya marah-marah. dan marah-marah. Pasti kamu punya alasan dong melakukan hal itu. Ya Bu, Ya, karena saya sudah susah-susah mengerjakan soalnya. Jadi dia semudah itu mencontek buku saya. baik, wajar ya kamu marah karena tidak rela tindakan kamu, tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain. Dan ibu menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu, seperti memukul Raka. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai melempar buku Raka ke lantai dan sambil marah-marah itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Melanggar saya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman dan menjalin silaturahmi. Iya, betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak sih? Penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Bersabar, mengasih rezeki, Iya, bersabar, menahan emosi dan menahan diri. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau dicontek sekali lagi, saya akan bersabar, menahan diri, tidak emosi, dan melakukan tindakan. Iya, benar. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Bobi. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu ya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yang mana kasus Bobi tadi adalah berkelahi dengan temannya terkait hasil pekerjaannya dicontek secara terus-menerus. Jadi hal itu bisa Bapak Ibu terapkan untuk kasus-kasus yang lainnya mungkin yang terjadi di kelas Bapak Ibu semuanya. Dan berikut ini adalah contoh tanggapan siswa setelah kita melakukan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Di sini ada 2 video, tadi mungkin hanya 1 yang saya tampilkan, dan ini adalah salah satu tanggapan siswa tersebut. Sama-sama kita saksikan apa sih tanggapan siswa terkait dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Perkenalkan, nama saya Nabil Saputri dari kelas 4 SDN 02 Besar. SDN 02 Besar. Saya senang sekali bisa menjadi untuk menahan emosi dan untuk saling menghargai sesama. Itulah tadi salah satu tanggapan siswa yang sudah mengikuti atau melakukan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Mungkin dengan berakhirnya salah satu contoh tanggapan siswa tadi, maka berakhir pula lah kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini, yang mana
dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam penerapan disiplin positif hendaknya memposisikan diri sebagai seorang manajer, sehingga kita bisa menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan atau pertanyaan terkait tentang apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Maka dengan ini berakhir pula kegiatan kita terkait tentang penyebaran atau diseminasi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian diseminasi kita pada pagi hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Mungkin dalam hal ini saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Kepada Ibu Moderator kami persilahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu CGP kita ya, yang telah banyak memberikan masukan ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu CGP kita bisa kita laksanakan di sekolah kita ini ya. Selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsan. Kepada Bapak Ihsan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keteguhan iman kepada kami, berikanlah segala rahmat untuk kami, berikanlah kekuatan untuk kami untuk mendirikan pendidikan yang kualitas terbaik. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabb, berikanlah kami kesehatan dalam membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang taat kepada agama, taat kepada bangsa, taat kepada orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita, acara diskusi kita tentang budaya positif.